Kemudian datanglah malaikat Jibril ke depan pintu surga melihat 4 orang yang sedang berselisih karena merasa paling berhak untuk masuk pertama ke dalam surga. Ada orang yang haji mabrur, ada orang yang mati syahid, ada orang kaya yang dermawan, dan ada orang yang berilmu. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada syuhada, orang yang mati syahid, "Wahai syuhada, apa yang menyebabkan engkau paling merasa berhak untuk masuk ke dalam surga paling pertama?" Kemudian syuhada itu mengatakan tidak lain bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa nahana an af'alil fasiqin az-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kita, terutama melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah pada hari ini. Bersyukur artinya adalah mempergunakan segala potensi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada apa yang diridhoinya. Ketika segala potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin, kita gunakan sebaik-baiknya pada apa yang diridhoi olehnya, maka berarti kita adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah pasti nikmat yang ada akan tetap bertahan, dan sementara akan datang nikmat-nikmat lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan berbagai perintah Allah, meninggalkan larangannya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, niscaya kita dicatat sebagai hamba-hamba yang selalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La fadla li ahadin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan satu sama lain di antara kita kecuali dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Terlebih-lebih lagi di masa pandemi yang masih terus menghantui negara kita, keimanan, keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah mutlak mesti kita tambah, karena sesungguhnya tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam dunia ini kecuali berdasarkan izinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat ada sedikit keributan kecil di
depan pintu surga. Ada 4 orang yang berebut, merasa paling berhak untuk pertama masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat apa yang terjadi. Walaupun Allah Maha tahu segala-galanya. Kemudian datanglah malaikat Jibril ke depan pintu surga melihat 4 orang yang sedang berselisih karena merasa paling berhak untuk masuk pertama ke dalam surga. Ada orang yang haji mabrur, ada orang yang mati syahid, ada orang kaya yang dermawan, dan ada orang yang berilmu. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada syuhada, orang yang mati syahid, "Wahai syuhada, apa yang menyebabkan engkau paling merasa berhak untuk masuk ke dalam surga paling pertama?" Kemudian syuhada itu mengatakan tidak lain bahwa setiap orang yang berjuang meninggikan agama Allah, membela agamanya, li'i'la'i kalimatillah, ketika ia meninggal, maka berarti dia syahid dan dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Bahkan sebelum yang lainnya berada di surga, bukankah arwah para syuhada masuk pada telik burung yang burung itu bertebaran dan hinggap di pohon-pohon surga? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Dari mana engkau tahu akan keterangan dan penjelasan itu?" Kemudian ia mengatakan, "Dari guru saya, seorang ulama." Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Tidak sopan engkau, padahal di sini ada ulama, mundur." Disuruh mundur oleh malaikat Jibril. Kemudian al-hajjul mabrur, orang yang haji yang mabrur, ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai haji yang mabrur, kenapa engkau merasa paling berhak untuk masuk ke dalam surga?" "Karena aku tahu pada saat aku melaksanakan ibadah haji, guruku mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya adalah surga. "Dari mana engkau peroleh keterangan itu, wahai haji yang mabrur?" "Dari guruku, seorang ulama." "Dan engkau tahu bahwa di sini ada ulama, sebaiknya engkau mundur." Mundur teratur orang yang haji mabrur. Kemudian seorang yang kaya dan dermawan, ia ditanya, "Wahai orang yang kaya dan dermawan, dari mana engkau merasa bahwa dirimu paling berhak untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu?" Kemudian orang yang kaya dan dermawan itu mengatakan, "Sesungguhnya memang itulah yang dijanjikan oleh baginda Rasul, bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. As-sahi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar." Orang dermawan itu sesungguhnya dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. "Dari mana engkau tahu akan keterangan dan penjelasan itu?" Kemudian dia menjawab, "Dari guruku, seorang ulama." "Maka jelaslah, wahai para saudara-saudara sekalian," kata malaikat Jibril, "siapa yang paling berhak untuk masuk ke dalam surga?" Mundur teratur ketiga orang tersebut. Lalu malaikat Jibril mempersilahkan, "Wahai alim, orang yang berilmu, engkau yang paling berhak masuk ke dalam surga terlebih dahulu." Namun ternyata orang yang berilmu itu menolak, "Wahai Jibril, aku menolak untuk masuk terlebih dahulu." "Kenapa? Bukankah yang 3 sudah mundur? Dan bukankah yang 3 mendapatkan semua keutamaan itu gara-gara mereka belajar dengan ilmunya ulama?" Kemudian orang yang berilmu itu mengatakan, "Wahai Jibril, aku berjuang dengan ilmuku, menyampaikan apa yang menjadi kewajibanku, nasrul ilmi wad da'wah, menyebarkan ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Tapi tanpa adanya pertolongan bantuan orang-orang yang kaya dan dermawan, maka aku tidak mungkin bisa menyempurnakan tugasku itu. Maka aku persilahkan kepada orang yang kaya dermawan untuk masuk terlebih dahulu ke dalam surga."
Rupa-rupanya orang yang kaya dan dermawan itulah menang di dunia dan menang di akhirat. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu milik 4 golongan manusia. Yang pertama adalah berilmu dan berharta. Yang kedua adalah berilmu tapi tidak berharta. Yang ketiga adalah berharta tapi tidak berilmu. Yang keempat, tidak berilmu, tidak juga berharta. Golongan yang pertama atau tipe manusia yang pertama adalah berilmu dan berharta. Orang mempunyai ilmu, dia juga punya harta, maka itulah seutama-utamanya manusia. Kita tahu bagaimana kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana kekayaan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, yang ketika beliau meninggal pun masih meninggalkan 66 triliun, yang itu adalah kekayaan tapi dia gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Maka sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berharta dan dia berilmu, dia tahu bagaimana harus dijadikan hartanya. Dia sadar bahwa dunia matiyatul akhirah, partahiluha tuballighukumul akhirah. Dunia adalah kendaraan untuk mencapai akhirat, maka gunakanlah kendaraan itu untuk menyampaikanmu kepada akhirat. Maka semua dia dapat, dan itulah seutama-utamanya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua adalah orang yang berilmu namun tidak berharta. Orang yang berilmu punya pengetahuan, walaupun dia tidak berharta, ia tidak perlu khawatir karena sesungguhnya dunia akan selalu mengikuti akhirat. Ketika seseorang menanam padi, bukankah rumput ikut tumbuh? Namun ketika orang menanam rumput, tidak akan pernah padi ikut tumbuh. Karena itulah maka orang yang berilmu, walaupun dia tidak berharta, maka dimanapun dia hidup dia akan sejahtera, dimanapun dia hidup dan tinggal dia akan selalu mendapatkan berkah dari ilmu yang dia miliki, selama dia selalu niat lillahi ta'ala. Kemudian tipe yang ketiga adalah orang yang berharta tapi tidak berilmu. Harta yang dia dapatkan dan dia simpan serta dia gunakan hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu harus digimanakan hartanya, hanya sekedar untuk memperturutkan hawa nafsu, mengumbar keinginan-keinginan duniawinya, mengumbar syahwatnya dan memenuhi keinginan-keinginannya, sehingga akhirnya segala bencana yang akan dia terima kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tipe yang keempat, berilmu pun tidak, berharta pun tidak. Ketika ia tidak punya ilmu dan tidak punya harta, lalu kemudian dia menginginkan pada posisi yang ketiga. Dia melihat ada orang yang kaya, dia bisa mengumbar syahwat dengan kekayaannya, dia bisa berpoya-poya dengan segala kemewahannya. Lalu si miskin dan tidak punya ilmu ini berharap seperti itu, maka pal ismu sawa, dosanya pun sama saja. Walaupun dia hanya sekedar menginginkan dan berangan-angan seperti tipe manusia yang ketiga, tapi sesungguhnya dosanya sama baginya. Karena itulah maka keempat tipe manusia itu ada di setiap waktu dan setiap zaman tentunya. Maka di manakah posisi kita? Islam mengajarkan kita untuk senantiasa hidup, selalu dapat mempergunakan kehidupan dunia kita untuk menolong kita dalam kehidupan akhirat. Jadikanlah dunia sebagai jembatan untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, mengatakan di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, tidurlah engkau pada kasur yang paling empuk, kendarailah kendaraan yang paling mewah, namun pakailah kemudian pakaian yang paling hebat, tapi hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baiknya manusia, karena sesungguhnya dunia diciptakan oleh Allah untuk tunduk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannan wa bi kalami yahtadil muhtaduna minaz zulal wa zuram. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la yarghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala bima amar wa antahu amma nahakum anhu wa jazar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim wa yazkurkum washkuru 'ala ni'matikum wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar.